Terima kasih Anda masih bersama kami dalam berita Sulawesi Tengah. Bagi Anda yang baru bergabung, kembali kami sajikan 3 berita utama hari ini. Kejari Buol memusnahkan barang bukti narkoba dan senjata tajam. Tim SAR melakukan pencarian terhadap warga Banggai yang hilang di sungai. Dinas Pendidikan Sulawesi Tengah melakukan evaluasi terhadap program makan bergizi gratis. Sebuah jembatan panjang yang terletak di Desa Bale, Kecamatan Labuan, Kabupaten Donggala, kondisinya kini memprihatinkan. Lantai jembatan yang panjangnya mencapai 50 meter dan terbuat dari kayu ini sudah rusak. Jembatan ini merupakan satu-satunya jalur penghubung warga Desa Bale menuju Kota Palu maupun Donggala. Para pengendara roda 2 maupun roda 4 harus berhati-hati jika melintas di jembatan Desa Bale. Sebagian lantai jembatan yang terbuat dari kayu sudah rusak dan keropos. Jika terpeleset, nyawa pengendara terancam karena bisa terjun ke sungai yang dalam. Kendaraan roda 4 tidak bisa berpapasan untuk melintas di jembatan tersebut. Masyarakat itu lebih memilih infrastruktur jalan yang didahulukan. Oleh karena itu, harapan saya ke depannya, pemerintah, kecamatan, Tanah Topea khususnya, ataupun bupati, atau yang wilayahnya Kabupaten Donggala, ini penting sekali dalam perbaikan jalan maupun jembatan yang ada di Desa Bale ini. Harapan besar saya yaitu bisa diperhatikan lebih jelasnya lagi, karena ini adalah salah satu jalan utama bagi masyarakat desa. Warga setempat menyebutkan jika jembatan yang sudah berusia 25 tahun tersebut belum pernah diperbaiki oleh pemerintah daerah maupun pihak terkait. Hanya warga yang inisiatif memperbaiki seadanya di beberapa titik yang rusak. 25 tahun tinggal di sini, semenjak saya masuk ke desa ini jembatan memang sudah begitu sampai sekarang. Jadi harapan saya untuk Ibu Bupati yang terpilih dan Bapak Gubernur yang terpilih agar dapat memperhatikan khususnya kami yang ada di Desa Bale. Bagaimana bisa kami kami bisa berharap penuh pada Bapak dan Ibu yang terpilih agar jembatan kami itu segera direalisasikan agar layak seperti semestinya. Padahal keberadaan jembatan tersebut sangat penting bagi masyarakat di Desa Bale. Jembatan tersebut tidak hanya menjadi jalur lalu lintas penghubung antar desa, tapi juga merupakan penunjang pergerakan perekonomian warga di desa tersebut. Desa Bale tidak hanya memiliki potensi di bidang pertanian, tapi juga pariwisata. Julianus K. melaporkan dari Donggala. Komisi Penyiaran Indonesia harus bisa memastikan isi siaran memberikan perlindungan kepada anak, perempuan, dan remaja. Meski di sisi lain, orang tua juga berperan penting dalam mengawasi anak-anaknya dalam menonton siaran televisi. Pengawasan tersebut sangat penting untuk mencegah dampak negatif media tersebut bagi anak-anak, terutama kalangan pelajar. Terkait dengan itu, Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sulawesi Tengah kembali melakukan kampanye literasi penyiaran kepada pelajar di Kota Palu. Ratusan pelajar dan mahasiswa dari berbagai sekolah dan kampus di Kota Palu mengikuti kampanye literasi tersebut yang dipusatkan di Taman Gelanggang Olahraga. Para pelajar ini diedukasi oleh Komisioner KPID Sulawesi Tengah tentang siaran atau tayangan yang layak, cocok, dan sesuai dengan kebutuhan pelajar. Kegiatan ini juga bukan hanya melibatkan adik-adik pelajar kita dari Kota Palu, tapi bahkan ada juga yang dari kabupaten di sekitaran Kota Palu, yakni di Kabupaten Sigi. Memang kegiatan ini sudah kami laksanakan di beberapa tempat, misalnya di Kabupaten Morowali, di Kabupaten Donggala, di Kota Palu, di Sigi, di Parigi Motong, dan di Tojo Una. Kami memang program ini merupakan program unggulan kami di KPID Sulteng, karena dari program ini juga kami berhasil mendapatkan penghargaan dari KPI Pusat
berupa penghargaan KPID kolaboratif dan inovatif karena sudah mengajak para pelajar dan mahasiswa untuk paham akan dunia penyiaran melalui kegiatan literasi seperti ini. Dan juga memang ini kegiatan penutup kami di tahun 2024 yang sengaja kami laksanakan di akhir tahun agar juga, dan ini juga bertepatan dengan memang setelah adik-adik siswa kita ini sudah melaksanakan penerimaan rapor. Jadi memang tidak mengambil jam sekolah, tidak mengambil jam pelajaran. Kegiatan bertajuk KPID Festival School to School mendapat respon positif dari kalangan peserta. Mereka berharap KPID Sulteng menjalankan tugasnya dalam mengawasi isi siaran stasiun televisi sehingga tetap menyajikan siaran yang mengedukasi dan berkualitas. Menurut saya dengan adanya kegiatan tadi sangat mengedukasi terutama kita para mahasiswa atau pelajar setaranya kita bisa mendapatkan informasi bagaimana itu pengelolaan stasiun TV terhadap konten-konten yang disediakan dari KPID terutama yang di bagian Sulawesi Tengah. Kegiatan literasi ini tidak hanya dipusatkan di Kota Palu, tapi juga di berbagai daerah di Sulawesi Tengah. Pihak KPID Sulawesi Tengah gencar melakukan gerakan literasi agar kalangan perempuan, anak-anak, pelajar dan mahasiswa bisa memahami lebih jauh tentang dunia penyiaran. Julianus K. melaporkan dari Palu. Kerusakan lingkungan di Kota Palu menuai sorotan dari berbagai kalangan, salah satunya dari para seniman. Mereka mengkritisi pemerintah yang dinilai melakukan pembiaran sehingga terjadi kerusakan lingkungan. Kondisi tersebut akan mengancam keselamatan warga. Kritikan para seniman ini dituangkan dalam bentuk pertunjukan seni teatrikal. Kegiatan yang diinisiasi Sanggar Seni Kalena ini melibatkan ratusan seniman dari berbagai sanggar seni di Kota Palu. Mereka tidak hanya menampilkan karyanya dalam bentuk musikalisasi puisi, tarian, teatrikal, dan monolog. Di mana sisa jejak ini kami mengambil dari hasil observasi yang dimana tentang dampak kerusakan lingkungan yang diberikan atau ditimbulkan oleh manusia itu sendiri berupa polusi udara dan lain-lainnya. Dan untuk penampilan sendiri, untuk Kalena Biranga Angkat 10 sendiri ini menampilkan 10 penampilan yang dimana terbagi dari 6 tangkai, yaitu ada tangkai musik, tari, seni rupa, ada sastra, multimedia, teater, dan juga lukis. Aksi puluhan seniman ini menarik perhatian para penonton, baik pelaku maupun penikmat karya seni. Para seniman ini sekaligus mengasah bakat seni dan teatrikalnya untuk menghibur warga yang datang tidak hanya dari Kota Palu, Sigi, dan Donggala. Pertunjukan seni tersebut juga dirangkai peringatan 1 dekade berdirinya Sanggar Seni Kalena. Kegiatan ini sekaligus menjadi ajang silaturahmi para seniman yang ada di Lembah Palu. Julianus K. melaporkan dari Palu. Informasi tadi sekaligus mengakhiri seluruh rangkaian berita Sulawesi Tengah hari ini. Atas nama rekan kerja yang bertugas, saya, Fatur Rahman, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa dan selamat beraktivitas. Songkom puasi, tabe.